Halo semuanya, selamat datang di Yen's Kitchen. Kali ini video saya agak berbeda ya, karena hari ini kita memberanikan diri untuk keluar rumah. Oh iya, bagi yang belum tahu, kita tinggalnya di India, tepatnya di New Delhi. Jadi selama 3 bulan ini kita kena lockdown, jadi kita nggak pernah keluar rumah sama sekali selama 3 bulan. Jadi ini hari pertama kita keluar rumah. Nah, ini di kompleks perumahan kita, walaupun di tengah kota, tapi ada banyak sapi yang berkeliaran karena memang di sini dilarang untuk membunuh sapi. Jadi ini tujuan kita mau pergi beli buah dan sayuran, tapi karena ini hari pertama kita keluar, jadi kita mau mampir dulu di Biodiversity. Biodiversity ini dekat banget dengan rumah kita, cuman sekitar 5-10 menit, mungkin 10 menit ya jalan kaki. Jadi kita mau mampir dulu di sini. Nah, ini tempatnya ini biasanya kita lari pagi di sini, tapi sudah lama kita nggak ke sini karena lockdown itu. Nah, di dalam Biodiversity ini banyak banget binatang liar. Nah, terus kita juga di sini juga banyak orang yang sering olahraga ya. Jadi ada yang jogging, ada yang lari. Karena tempatnya itu memang benar-benar bagus dan banyak pohon. Jadi sejuk gitu tempatnya. Yuk ikutin terus videonya supaya kita bisa tahu apa yang ada di dalam Biodiversity ini ya. Nah, sekarang ini di India ini adalah musim summer ya, atau musim panas ya. Jadi di sini panas banget. Panasnya itu bisa sampai 47 derajat Celcius. Nah, ini kita sudah bisa lihat ada burung merak. Jadi di sini banyak sekali burung merak. Nah, kalau yang ini merak merak jantan. Kalau merak jantan itu dia warnanya itu lebih bagus dan bulunya itu lebih panjang. Jadi sekarang lagi musim panas, jadi gersang sekali, banyak pohon yang kering gitu ya. Jadi bisa kelihatan ya gersangnya. Ini sekitar jam 7 pagi tapi udah panas banget. Nah, ini merak jantannya ini bulunya panjang sekali. Jadi kalau pada saat musim panas begini, ini dibilangnya musim kawinnya unggas ya. Jadi bulu-bulunya si panjang itu mulai tumbuh. Nah, kenapa saya bilang mulai tumbuh? Karena setelah musim kawin nanti bulu-bulunya si jantan ini terlepas dengan sendirinya. Jadi kita tapi kita waktu kesini itu pada bulan Juli, setelah bulan Juli, jadi setelah itu tuh kita bisa dapat, kalau kita ke tempat ini kita bisa mungut-mungut bulu-bulunya si jantan ini karena kadang atau nyangkut di pohon-pohon ya. Jadi kalau kita bisa nemu, kita di rumah saya juga sudah ada beberapa bulu yang kita ketemu. Jadi kalau musim kawin bulunya tumbuh, dan setelah musim kawin bulunya ini terlepas dengan sendirinya. Nah, jadi si jantan ini lebih cantik daripada si betina ya. Nah, ini banyak juga betina yang ada di sekeliling sini. Jadi ini bisa kita lihat perbedaan betina dan jantan. Kalau betina ini bulunya itu tidak panjang dan dia tidak begitu tertarik ya, tidak begitu menarik ya daripada si jantan. Jadi mungkin yang ada di kebun binatang lebih banyak mereka yang lebih banyak adanya si jantan ya, karena si jantan lebih bagus bulunya. Jadi ini kering banget karena memang terlalu panas di India ini. Di India ini kalau musim panas itu seperti yang saya bilang tadi pernah mencapai 47 derajat. Sedangkan di Indonesia saja 31 derajat tuh udah panas banget. Kebayang nggak sih kalau 47 derajat? Jadi tadi memang kita udah berusaha untuk keluar lebih awal, tapi karena bangunnya terlambat jadi kita keluar udah agak siang. Jadi
Mau nggak mau kita harus menikmati panasnya terik matahari, tapi senang banget bisa ngelihat si merak ini. Nah, ini bulunya panjang banget. Jadi ini sekitar, kalau saya bilang sekitar 2,5 meter panjangnya. Jadi kita bisa lihat dengan jarak 2 meter ya. Jadi ini dekat banget. Karena mereka tuh sudah jinak ya, tapi jinaknya mereka tuh kayak bukan jinak yang bisa kita pegang. Jadi kita deketin pun mereka nggak lari gitu. Nah, ini si jantan. Nah, si jantan dia lagi kepak-kepak sayapnya ini karena dia lagi menebar pesona ke si betina. Karena di sini banyak betina, jadi dia lagi buka sayapnya ini supaya si betinanya itu tertarik sama dia. Jadi si jantan ini tidak selamanya dia harus membuka sayapnya ya. Dia cuma membuka sayapnya ini pada saat musim kawin gitu. Nah, ini kasihan banget si betinanya itu pergi begitu saja, jadi dicuekin gitu ya si jantannya itu. Jadi kalau kita lihat langsung tuh lucu banget karena di sini banyak sekali, ada beberapa mungkin sekitar 5 betina yang di sekitar si jantan ini. Tapi si betina ini pada cuek gitu. Nah, itu ada lagi si betina ya. Dan si jantannya ini masih kepak-kepak sayapnya. Ini cantik sekali loh, kita kalau lihat langsung tuh bagus banget. Warnanya tuh indah banget, cuman karena ini pengaruh kamera jadi tidak bisa melihat bulunya yang warna birunya yang cerah sekali, biru dan hijau ya. Ini padahal kalau kita lihat langsung hijau dan birunya itu kayak menyala, kayak spotlight gitu, jadi menyala gitu. Nah, ini kasihan banget loh dia dicuekin. Nah, di sini juga lihat nih, ini ada squirrel atau apa namanya, tupai ya. Ini ada tupai, di sini juga banyak sekali tupai. Jadi hari ini tuh kita lihat di tempat kita, baru ke tempat ini, tapi kita sudah melihat ada jackal. Jackal itu kayak apa ya? Dia kayak anjing tapi bukan anjing. Itu juga bagus banget. Dia bukan cuman ada, tapi di India ada, tapi di Indonesia kayaknya nggak ada jackal deh. Tapi kalau jackal itu kita bisa lihatnya cuma dari kejauhan, karena dia kalau ngelihat manusia dia langsung lari. Ini cantik banget si jantannya ya. Nah, jadi kalau misalnya si jantan ini kalau dia udah selesai musim kawin, nanti bulu-bulunya itu terlepas dengan sendirinya. Nah, itu banyak banget, kita bisa, kalau kita masuk ke dalam semak-semak itu, kita bisa menemukan banyak sekali bulu-bulunya yang nyangkut di semak-semak. Nah, jadi ini merak-meraknya ini liar ya, jadi bukan peliharaan. Jadi mereka memang hidup di hutan ini. Jadi memang sengaja pemerintahnya itu buat tempat ini sebagai hutan yang dilindungi supaya binatang-binatang yang ada hidup di dalam situ mereka tetap hidup di alamnya. Jadi tidak hutannya itu tidak ditebang atau tidak tetap dilestarikan gitu. Nah, ini bagus banget, panjang banget. Nah, ini panjangnya ini hampir sekitar 3 meter. Kalau yang ini ya, ini beda sama yang tadi. Ini lebih panjang lagi bulunya. Jadi bagi yang suka burung merak, nanti tulis di komen di bawah ya, biar saya bisa upload lagi yang banyak. Karena sekarang sudah mulai buka, jadi kita pasti akan sering-sering kesini, ke tempat ini, jadi pasti akan menemukan lebih banyak lagi merak-merak. Kalau yang ini maino ini kalau di daerah saya dibilangnya burung beo. Di sini banyak banget burung ini. Di Singapura juga banyak ya. Oke, gitu saja kegiatan kita atau binatang-binatang yang kita lihat hari ini di Biodiversity. Sekarang kita mau pulang karena sudah panas banget dan lapar banget.
Jadi kita mau mampir untuk beli buah dulu, karena memang tadi tujuannya mau beli buah dan sayuran, cuman memang benar-benar udah kangen banget masuk ke dalam biodiversity itu. Nah, di sini lagi musim mangga juga, jadi mangganya bagus banget. Ini ada apa namanya tuh, lecis ya. Ada lecis, tapi saya nggak beli lecis karena memang saya terlalu suka lecis karena kecut ya. Nah, ini delima. Kalau delima ini saya bilang di India itu surganya delima, karena semenjak kita datang sampai hari ini musimnya itu tidak pernah berhenti. Bukan musimnya itu kalau nggak salah bulan Desember ya, tapi buahnya itu tidak pernah berhenti. Jadi kalau pada saat musim itu harganya itu murah banget, bisa cuman sekitar 20.000 per kilo. Karena waktu saya di Jakarta itu delima itu mahal banget, bisa sekitar 50 atau 80.000 deh, 80.000 sekilo. Nah, ini sayur-sayurannya. Kalau sayur-sayurannya juga mirip-mirip dengan sayuran kita ya. Cuman ada apa namanya, terongnya. Kalau terong mereka itu ada beberapa macam ya. Jadi ada yang besar banget seperti kelapa, dan ada juga yang kecil banget seperti bola pingpong. Kalau mau lihat yang besar seperti bola kelapa itu ada di video saya sebelumnya. Itu saya buat sambal terong ya. Jadi bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ini saya juga mau beli jahe karena kebetulan jahe saya habis, karena mulai COVID ini saya selalu minum teh jahe atau jamu jahe setiap pagi. Jamu jahe pun ada di video saya sebelumnya kalau mau lihat minuman yang saya minum ya semenjak COVID ini. Dan ini bagus banget untuk daya tahan tubuh. Ini cabai hijau yang besar ini juga murah banget. Ini kebetulan saya ketemu, jadi saya mau beli. Ini harganya sekitar 10.000 per kilo, jadi murah kan. Nah, timunnya juga bagus banget. Ini timunnya nggak ada bijinya, sedikit atau kecil ya. Jadi saya suka timun ini. Timun ini harganya sekitar 6.000 per kilo. Jadi apa namanya, sayur-sayuran mereka juga hampir sama dengan di Indonesia. Nah, ini tomatnya. Kalau tomatnya tuh aku suka banget karena dia mereka tuh metik pada saat tomatnya udah benar-benar matang. Jadi saat kita beli tuh tomatnya tuh memang benar-benar merah cerah gitu. Nah, itu okra itu banyak banget di India karena banyak okra itu terkenal dengan banyak manfaatnya ya, bagus untuk tubuh, banyak seratnya dan manfaat lainnya. Jadi di sini tuh banyak banget okra dan murah banget. Nah, kalau bawang merah ini besar sekali ya di sini. Dia apa namanya, kayak bawang bombay ya, tapi kalau saya bilang rasanya itu kayak bawang merah. Nah, di sini juga ada kelapa muda. Mereka jual kelapa muda ini harganya sekitar 8.000 per buah. Jadi ini cuman kita bisa minum buahnya, minum airnya saja ya. Jadi kalau kita beli mereka potong kepalanya. Jadi kita pulang tinggal congkel sedikit, sudah bisa airnya sudah keluar. Jadi hari ini itu saja yang saya beli. Saya cuma beli pisang, cabai, bawang, jahe, kubis, timun dan semangka. Jadi karena udah capek banget, jadi ini berat ya. Jadi kita cuma beli ini saja. Nanti besok baru kita mau beli di depan rumah saja. Nah, ini saya hari ini cuma mau bikin tumis kubis. Jadi ini sudah saya iris-iris cabai merahnya dan cabai merah, cabai hijau dan bawang merah. Jadi ini juga satu buah kubis yang sudah saya cuci bersih dan saya iris-iris. Ini kubis yang saya beli tadi. Saya tambahkan juga kacang polong karena kebetulan kacang polongnya ada di freezer. Jadi saya pakai kacang polong supaya ada hijau-hijaunya.
Nah, kita terlebih dahulu kita panaskan minyak sekitar 2 sendok makan, lalu kita masukin bawang merahnya. Kita tumis sampai bawang merahnya ini harum atau matang ya. Nah, setelah itu kita masukin cabai dan kacang polong. Kita tumis sampai kacang polongnya ini setengah matang. Nah, sebagai informasi saja, selama ini kita saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya, tapi buat yang baru pernah nonton video saya, kita selama ini tinggalnya di India. Jadi di India ini karena lockdownnya selama 3 bulan, kita cuman bisa keluar di depan rumah untuk beli sayuran dan buah-buahan. Jadi sayuran dan buah-buahan itu setiap hari lewat depan rumah. Jadi kita bisa keluar untuk beli buah dan sayuran. Kalau untuk daging-daging di sini di dekat rumah kita ada minimarket yang bisa kita telepon. Jadi mereka ngantar, tapi itu pun cuma daging ayam. Jadi selama 3 bulan ini kita cuma makan daging ayam dan sayuran. Nah, ini kita tumis atau kita aduk-aduk saja sampai kubisnya ini atau kol ini layu ya, atau apa namanya tuh, tercampur dengan bawang dan minyaknya. Nah, ini saya tambahkan jintan halus. Jintan halus bisa dibeli di supermarket. Nah, saya suka jintan di sayuran kubis ini supaya ada rasa harumnya dan juga rasanya tuh lebih enak menurut saya ya. Nah, teman-teman bisa coba ya kalau di rasa berbeda, biar ada perbedaan memakai jintan dan tidak memakai jintan. Nah, ini sayurnya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton, dan kalau yang suka dengan merak yang tadi bisa ditulis di komen bawah. Saya akan upload yang lebih banyak lagi karena sekarang kita akan tiap hari atau hampir tiap hari kita akan ke biodiversity itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih.